Assalamualaikum teman-teman, selamat berjumpa lagi dengan saya Abdurrahman. Dan masih tetap di channel Abdurrahman ya. Dan masih tetap juga mengupas tentang seputaran asam lambung, GERD, arthritis, psoriasis. Nah, di video kesempatan kali ini saya akan ngobrol biasa ya. Ngobrol biasa, hanya menemani saja gitu ya, menemani kalian yang sekarang sedang mengalami asam lambung, GERD, arthritis, psoriasis. Nah, seperti itu ya teman-teman ya. Jadi episode kali ini hanya menemani saja, ngobrol biasa saja, ngobrol santai saja. Nah itu teman-teman ya. Nah seperti biasa teman-teman ya, bagi teman-teman yang baru bergabung, mohon di subscribe dulu, karena subscribe itu merupakan hal yang sangat gratis dan sangat mudah sekali dilakukan, tidak memerlukan pendaftaran. Jadi teman-teman itu cukup mudah, tinggal memijit tulisan subscribe yang tulisan warna merah. Biar kenapa? Biar video saya itu cepat berkembang dengan baik. Dan kalau seandainya video saya yang berkembang dengan baik, itu akan menambah semangat tersendiri ya buat saya untuk terus meng-share tentang seputaran asam lambung dan arthritis psoriasis terhadap kalian. Dan dimohon juga ditekan juga tombol loncengnya ya, biar kalian itu dapat notifikasi atau pemberitahuan video saya yang terbaru. Karena saya itu akan terus meng-share tentang seputaran asam lambung dan arthritis psoriasis terhadap kalian, dengan tujuan ya, semoga saja videonya itu menjadi wasilah atau jalan keluar bagi kalian yang terkena asam lambung dan arthritis psoriasis sampai sembuh total ya. Amin ya rabbal alamin. Nah itu teman-teman ya. Jadi saya akan terus meng-share tentang seputaran asam lambung dan arthritis psoriasis, karena memang dulu saya itu punya nazar ya, seandainya kalau misalkan saya sudah sembuh, karena waktu itu saya juga mengalami gangguan asam lambung dan arthritis psoriasis, kemudian punya metodenya, kemudian ada perbaikan, akhirnya disitulah lahir nazar saya ya. Waktu itu saya akan mencoba terus membantu ya, terus membantu teman-teman yang sedang mengalami asam lambung dan arthritis psoriasis hingga membaik ya, hingga sembuh total. Amin ya rabbal alamin. Nah itu teman-teman ya. Dan dimohon teman-teman juga ditekan tombol like-nya ya, biar itu menjadi acuan buat saya seberapa banyak sih orang-orang yang menyukai video saya. Nah itu teman-teman ya. Dan dimohon juga videonya itu dibagikan di Facebook, di WA, di Instagram, atau di media sosial yang lainnya. Karena kalian harus paham, kalian harus mengerti, kalian harus tahu ya, orang yang terkena asam lambung, GERD, arthritis psoriasis itu bukan kalian saja, banyak sekali orang-orang di luar sana itu yang terkena gangguan asam lambung, GERD, arthritis psoriasis, dan rata-rata mereka itu belum tahu jalan keluarnya seperti apa ya. Jadi kalau misalnya mereka itu belum tahu, sekarang itu dia itu sedang bingung ya. Mereka itu sedang bingung ya, bingung dengan penyakit ini. Soalnya sudah berobat kemana-mana tidak sembuh. Sampai setiap rumah sakit dikunjungi, bahkan dokter herbal pun sudah dikunjungi, bahkan kalau misalkan yang sudah menyerah itu mereka itu larinya ke orang-orang pintar. Nah itu ya teman-teman ya. Jadi dimohon dibagikan saja, kasihanlah bagi orang-orang yang belum tahu ya. Bagi orang-orang yang belum tahu, kasihan ya, mereka itu sedang bingung, sedang galau gimana caranya supaya keluar. Dan bayangkan saja ya, kalau misalkan kalian membagikannya, kemudian mereka tahu, kemudian mereka sampai sembuh total, dan mereka itu pasti mengucapkan hamdalah ya. Dan rasa syukur mereka itu sudah pasti itu menjadi lahan ibadah buat kalian. Jadi saya tekankan, penyakit ini biarpun namanya penyakit atau biarpun namanya gangguan, jadikanlah ini semua menjadi lahan ibadah. Nah itu ya teman-teman ya. Dan sudah pasti kalau misalnya kita rajin beribadah, rajin beramal, rajin melakukan kebaikan terhadap orang lain, kun fayakun ya, Allah itu maha besar, Allahu Akbar, Allah itu maha besar ya. Kalau seandainya kalian berdoa karena kalian sudah banyak sekali melakukan kebaikan, sering melakukan kebaikan, kalian berdoa sama Allah, ya Allah minta disembuhkan penyakit ini, minta diangkat penyakit ini, kalian harus percaya Allah maha besar ya, Allah maha kuasa. Kalau seandainya kata Allah kamu sembuh, yakinlah kamu juga bakalan sembuh gitu ya. Nah itu ya teman-teman ya. Amin ya rabbal alamin. Nah kembali lagi ke topik biasa ya teman-teman, karena memang ini hanya obrolan biasa
hanya sekedar menemani saja. Jadi saya tidak akan membahas apa-apa karena memang orang yang terkena asam lambung GERD anxiety psikosomatis itu butuh teman ya, butuh teman yang mengerti ya, yang mengerti tentang keadaan kita. Kalau misalkan saya dulu nih ya, kalau lagi terkena asam lambung GERD anxiety psikosomatis dulu lagi parah-parahnya, ketika mengadu sama orang lain itu suka disepelekan ya, suka disepelekan. Soalnya apa? Kalau misalnya datang ke dokter ya dikatakan tidak apa-apa, cuman lambung aja, cuman asam lambung aja, padahal yang kita rasakan itu sangat tidak nyaman sekali gitu ya. Baik sensasinya, baik perasaannya, baik pikirannya. Ya, sangat tidak nyaman sekali. Jadi saya tahu persis kalau misalkan orang-orang yang terkena asam lambung dan anxiety psikosomatis itu butuh teman yang sepaham gitu ya. Sepaham dengan sensasinya, sepaham dengan yang rasa tidak nyamannya. Nah itu teman-teman ya. Jadi untuk para yang terkena asam lambung dan anxiety psikosomatis, saya akan coba bantu apapun itu bentuknya. Semoga saja kalian itu menjadi lebih baik gitu ya teman-teman ya. Semoga saja obrolan kita juga itu membuat Anda tenang ya. Soalnya kalau misalkan mendengar atau melihat video-video seperti ini yang saya rasakan dulu ya. Kita itu menjadi tenang, menjadi adem gitu teman-teman ya. Jadi rasa was-was, rasa cemas itu tidak ada ya. Padahal cuman video seperti ini saja ya. Video cuman ngobrol-ngobrol biasa, tetapi entah kenapa itu membuat kita itu tenang ya teman-teman ya, membuat kita nyaman gitu. Dulu saya ketika misalkan sebelum membaiknya 100%, ketika sering kambuh-kambuhnya, kalau sedang kambuh saya nonton video seperti ini, akhirnya duduk tenang gitu nonton video seperti ini, ternyata bawaannya sangat enak ya, bawaannya sangat enak, sangat nyaman, dan sensasi itu perlahan-lahan hilang dengan sendirinya. Yang asalnya gundah gulana, lagi cemas, lagi was-was, lagi nyaman, lagi tidak nyaman ya, pokoknya serba tidak nyaman aja, semua sensasi ada aja gitu ya. Nah ketika nonton video seperti ini sambil duduk tenang, kita nonton video, apalagi ditemani sama air hangat gitu ya, air hangat. Kalau dulu saya sering pakai gula putih ya, sambil nonton gitu ya, nonton video seperti ini, itu rasa tidak nyamannya berangsur-angsur ya, hilang dengan sendirinya gitu ya teman-teman ya. Makanya saya sering melakukan upload video seperti ini ya, upload video seperti ini karena memang yang saya rasakan dulu video seperti ini tuh sangat besar sekali manfaatnya ya. Setiap ada sensasi saya nonton, setiap ada sensasi nonton ya, setiap hari selalu begitu ya, setiap hari selalu begitu, dan lambat laun seiring dengan waktu akhirnya penyakit saya itu hilang dengan sendirinya tanpa saya sadari waktu itu. Dan semoga saja Anda pun begitu ya. Jadi penyakit itu hilang dengan sendirinya. Tahu-taunya perasaan tidak nyaman itu tidak ada lagi ya, karena terlupakan karena saya sering nonton video-video seperti ini, kemudian sering melakukan hobi yang menyenangkan apapun itu jenisnya, yang penting hobi ya. Dan kalau misalkan ketika melakukan hobi kemudian terjadi sensasi datang lagi, saya kembali lagi ke video seperti ini. Waktu itu yang saya lakukan. Dan setelah rasa nyamannya datang lagi, rasa tidak nyamannya sudah hilang, akhirnya saya kembali lagi melakukan hobi. Nah itu teman-teman, itu kegiatan saya sehari-hari waktu itu seperti itu ya. Dan seiring dengan waktu akhirnya ya penyakitnya hilang dengan sendirinya ya. Jadi rasa nyaman, peningkatan kesehatannya itu ada terasa walaupun cuma sedikit-sedikit setiap minggunya gitu ya. Tetapi itu menjadi rasa syukur saya waktu itu, alhamdulillah saya, karena saya berpikir seperti ini ya, ketika nyaman datang, ketika sehat datang, walaupun peningkatannya cuma sedikit, saya mengucapkan alhamdulillah itu karena saya yakin ini pasti bakalan sembuh. Saya bilang itu, waktu itu seperti itu ya, saya berpikir ini pasti akan sembuh gitu ya, karena memang setiap minggunya itu ada peningkatan ke arah perbaikan. Nah itu teman-teman ya. Jadi ketika waktu itu memang saya waktu itu memang butuh sosok orang yang paham dengan keadaan kita gitu ya.
jangankan orang lain ya, keluarga pun kadang itu suka nggak paham sama keadaan kita gitu ya. Ya tidak, saya juga tidak memungkiri ya, mungkin keluarga itu sangat jenuh ya karena kita sakitnya sudah terlalu lama gitu ya. Kadang kalau misalkan keluarga juga suka agak sedikit marah gitu ya. Ini tuh kapan aja sembuhnya ya? Capek rasanya katanya ngurusin seperti itu. Hal yang sangat wajar karena memang untuk penyakit asam lambung GERD anxieties psikosomatis butuh perhatian lebih ya teman-teman ya. Butuh perhatian lebih, baik itu perhatian ke diri kitanya, ke perasaannya, ke pemikirannya. Pokoknya butuh lebih perhatiannya gitu ya. Baik itu kasih sayangnya, baik itu perhatiannya, pokoknya semuanya ya butuh lebih ya. Nah itu teman-teman ya. Jadi kalau misalkan kita menghadapi orang yang, atau misalkan kita curhat ke orang yang belum pernah mengalami, ya kadang kita disepelekan ya. Nah itu teman-teman ya. Tetapi hal yang sangat wajar saja karena mereka itu belum tahu ya gimana rasanya terkena gangguan asam lambung GERD anxieties psikosomatis. Bahkan dulu itu waktu saya terkena asam lambung GERD anxieties psikosomatis, kemudian ketika mengadu ke orang lain, kemudian orang lain itu menanggapinya dengan sepele, saya sempat dulu itu punya pikiran jelek ya. Tapi jangan ditiru ya. Punya pemikiran jelek, jadi saya itu berpikir seperti ini ya, waduh ini orang menyepelekan saya pikir gitu ya, saya bilang gitu dalam hati, semoga saja dia terkena gitu, biar dia itu paham, biar dia itu mengerti ya keadaan yang orang yang terkena asam lambung GERD anxieties psikosomatis itu seperti apa. Nah itu pemikiran jelek saya ya waktu itu. Tetapi kesininya setelah saya belajar ikhlas, saya belajar bersabar gitu ya. Saya belajar menerima apa adanya gitu. Saya belajar tawakal sama Allah dan alhamdulillah ya ada peningkatan sedikit-sedikit. Jadi malah dulu yang dulunya sering berpikir jelek, seandainya dia itu mengalami mungkin akan tahu. Jadi sekarang itu terbalik ya. Saya selalu berpikir terbalik. Orang yang sedang sehat sempurna, semoga saja tidak terkena gangguan asam lambung GERD anxieties psikosomatis. Takutnya dia juga merasakan seperti saya. Ampun ya. Nah itu teman-teman ya. Nah itu teman-teman dari perasaan sekarang gitu ya. Kalau dulu memang sempat punya pemikiran jelek, tetapi sekarang itu justru saya terbalik ya. Semoga saja orang yang masih sehat tidak terkena gangguan asam lambung GERD anxieties psikosomatis seperti saya. Nah itu teman-teman ya. Nah untuk teman ngobrol seperti sharing tentang seputaran asam lambung GERD anxieties psikosomatis itu memang sangat kita butuhkan ya teman-teman ya, sangat kita butuhkan karena mau ke siapa lagi kita curhat. Orang lain toh misalkan menganggap kita itu hanya main-main, bahkan sering sekali orang beranggapan lebay lu katanya ya, lebay lah penyakit gitu aja, saya juga punya lambung katanya gitu, tapi nggak apa-apa saya main-main aja gitu. Orang itu tidak paham ya, untuk asam lambung memang semua orang itu memang punya, tetapi tidak terlalu berat. Karena apa? Karena mereka itu tidak terikuti dengan anxiety atau psikosomatis ya. Jadi orang yang terkena asam lambung saja pasti akan menyepelekan ya. Saya juga nih sering nih, lambung saya sedang naik nih, tapi nggak apa-apa, saya bekerja aja katanya, saya ngerokok aja, padahal saya punya lambung nih katanya. Ya mungkin dia itu cuman punya lambung saja ya. Jadi tidak merasakan tentang kecemasan gitu ya teman-teman ya. Jadi berbeda yang orang yang terkena asam lambung saja atau dengan orang yang terkena GERD anxieties psikosomatis itu berbeda ya. Nah itu teman-teman ya. Mungkin dia itu hanya terkena mahnya saja gitu ya, lambungnya saja. Ya tidak terikuti dengan GERD ya, tidak terikuti dengan anxiety, tidak terikuti dengan psikosomatis gitu ya teman-teman ya. Jadi memang penyakitnya hanya sepele saja. Karena catatan ya, buat teman-teman juga catatan ini ya, untuk penyakit asam lambung itu sebetulnya bukan penyakit berbahaya ya. Penyakitnya itu sepele ya, karena untuk penyakit kita itu penyakit medisnya cuma 1%. Kalau dihitung dari persentase ya. Nah 99% kita pikiran yang berjalan.
Nah itu ya, dari pemikirannya yang salah, dari pemikiran kita yang bikin kita cemas, pemikirannya yang salah akhirnya membuat kita cemas, membuat kita was-was, karena kita terlalu berpikir ke arah berbahaya, berpikir tentang ke arah masa depan yang belum tentu jelas gitu ya. Berpikir ke masa depannya juga berpikirnya bukan ke arah yang baik, berpikir ke arah yang buruk-buruk gitu ya teman-teman. Waduh, jangan-jangan umur saya sudah tidak panjang lagi. Waduh, jangan-jangan ini saya ke depannya pasti bakalan meninggal. Nah, seperti itu teman-teman ya. Jadi pemikiran ke masa depannya itu ke arah yang berbahaya. Padahal jangan dipikirkan ya. Semuanya terserah Allah saja ya. Nah, itu teman-teman ya. Jadi lakukan saja sekarang apa ya? Metodenya, tahapannya, caranya lakukanlah saja dengan sabar gitu teman-teman ya. Sabar, tawakal, karena memang kesabaran itu punya nilai tersendiri ya. Ada perasaan tersendiri yang bikin kita nyaman ya. Sama dengan melakukan kebaikan terhadap orang lain gitu ya. Bayangkan saja kalau misalnya bukan bayangkan ya, coba sajalah. Coba saja kalau kalian sekarang sedang mengalami asam lambung dan anxiety psikosomatis, kemudian sedang tidak nyamannya, lakukan kebaikan terhadap orang lain. Kalau misalkan ada orang lewat nih, ya mungkin ekonominya di bawah kita gitu ya, coba deh kita sumbang gitu, kita kasih gitu ya, kita beri apa yang dia perlukan. Ketika dia menerima rezeki dari kita, dan ketika dia mengucapkan alhamdulillah, rasa syukur, itu ada perasaan tersendiri yang nyaman ya di hati kita itu. Ada perasaan enak dan nyaman di tubuh kita itu gitu ya. Kalau misalnya Anda nggak percaya, cobain ya. Waktu itu juga saya begitu ya. Waktu itu juga saya begitu ketika sedang tidak nyaman-nyamannya ya. Waktu itu sedang tidak nyaman, kemudian saya itu mau belajar ikhlas, mau belajar ridho gitu ya teman-teman ya. Saya mencoba melakukan kebaikan terhadap orang lain, walaupun itu dulu itu sepele ya. Kebaikan saya terhadap orang lain itu dulu itu sepele ya. Dan tetapi mungkin hal yang sepele itu adalah hal yang sangat besar buat mereka gitu ya. Buat dia itu hal yang sangat besar, tetapi buat saya waktu itu sepele, tetapi ketika diterima sama dia, mungkin sesuatu itu sesuatu yang sangat besar bagi dia gitu ya. Sehingga dia itu mengucapkan alhamdulillahnya itu sangat ikhlas ya, sangat ikhlas gitu ya. Nah, ketika dia mengucapkan alhamdulillah, semoga saja diganti sama Allah yang menjadi lebih baik, katanya menjadi lebih besar katanya gitu. Itu rasa syukur dia itu ketika diucapkan, itu ada perasaan enak dalam tubuh kita itu ya. Ada perasaan nyaman di hati kita itu. Pemikiran kita itu menjadi, pokoknya susah dijelaskan, pokoknya ada perasaan nyaman aja ya. Kalau misalnya Anda kurang percaya, kalau misalnya Anda tidak percaya, coba saja lakukan seperti itu ya. Ya kalau misalkan Anda untuk memberikan kepada orang lain, untuk memberikan bantuan terhadap orang lain, itu bukan nominal ya, bukan nominal atau menjadi ukuran ya. Apapun yang kalian bisa lakukan untuk kebaikan orang lain, lakukan saja ya, lakukan saja gitu ya teman-teman ya. Nanti kalian juga akan merasakan nikmatnya ya, nikmatnya dalam hati, nikmatnya dalam dada kita itu nikmat sekali. Nah itu teman-teman ya. Jadi kalaupun kalian sedang sakit atau sedang terkena gangguan ya, gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis, saya di video-video sebelumnya juga saya selalu menganjurkan lakukan kebaikan terhadap orang lain, lakukan kebaikan terhadap orang lain, karena memang yang saya rasakan itu sangat enak sekali, sangat nyaman sekali gitu ya. Dan semoga saja Anda juga mengikuti melakukan kebaikan terhadap orang lain, nanti Anda juga merasakannya sendiri. Tidak akan saya jelaskan, nanti kalian bisa merasakannya sendiri perbedaannya seperti apa. Perbedaannya jadi ketika kalian tidak melakukan kebaikan dan sesudah melakukan kebaikan, nanti anda sendiri yang bisa merasakannya. Nggak usah saya jelaskan ya. Nah itu teman-teman ya. Jadi lakukan saja kebaikan terhadap orang lain. Nah itu teman-teman ya. Dan untuk penyakit kita, atau bukan penyakit ya, gangguan ya. Untuk gangguan kita itu kalian nggak usah khawatirkan. Kalian bakalan sembuh ya, bakalan sembuh. Karena sekali lagi penyakit kita itu kalau dihitung dari persentase medisnya cuma 1% loh ya, cuma 1%. 99%-nya itu pemikiran kalian yang salah ya. Nah itu jadi bakalan sembuh. Jadi nggak usah khawatir ya, nggak usah khawatir. Fokus saja sekarang sama metodenya, metode yang saya selalu sampaikan. Fokus saja ke arah sana. Kemudian lakukannya dengan sabar ya. Dengan sabar, jangan berharap-harap, jangan terlalu emosi ya, terlalu emosi. Kapan ini? Nanti itu justru akan menjadi pemikiran kalian ya.
pikiran kalian justru akan bertambah ya. Belajarlah masa bodoh dengan sensasi. Saya yakin ini pasti bakalan sembuh. Saya hanya fokus saja menjalankan metodenya atau caranya, insya Allah bakalan sembuh. Cuman gitu aja ya, cuman gitu aja. Nah itu, jadi nanti juga kesehatan, kesembuhan terlepas daripada gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis itu bakalan datang dengan sendirinya tanpa kita duga, tanpa kita rencanakan, tanpa kita minta, teman-teman ya. Nanti datang sendiri, tiba-tiba kita itu udah nyaman saja gitu ya, udah nyaman, udah enak gitu. Seperti itu teman-teman ya. Jadi sabar saja melakukannya gitu ya teman-teman ya. Nah itu teman-teman, semoga saja kalian bisa tertemani ya dengan obrolan ini. Ini obrolan biasa saja, obrolan yang mungkin hanya sebatas menemani saja. Nanti kalau misalkan untuk mengupas tentang seputaran asam lambung di episode selanjutnya nanti akan saya bahas lagi tentang yang lainnya. Tetapi untuk episode kali ini saya akan hanya menemani saja, ngobrol biasa saja, karena memang untuk asam lambung dan anestesi psikosomatis ini ya butuh obrolan seperti ini aja ya. Yang saya rasakan waktu itu seperti itu ya. Jadi hanya butuh obrolan saja, tidak butuh penanganan yang lebih spesifik atau gimana, nggak usah lah ya. Jadi untuk penyakit ini memang sangat ringan sebetulnya gitu. Jadi terasa berat itu karena pemikiran yang salah gitu ya teman-teman ya. Nah itu teman-teman, video dari saya, video tentang menemani kalian. Semoga saja kalian menjadi lebih tenang. Maaf saja kalau misalkan di video kali ini saya tidak membahas apa-apa, hanya menemani saja. Semoga kalian menjadi lebih baik, semoga kalian cepat sembuh total, amin ya rabbal alamin. Dan saya juga mohon untuk para teman-teman yang bertanya di kolom komentar ya, belum sempat saya jawab karena memang di akhir-akhir ini saya sangat sibuk. Jadi saya belum sempat jawab. Tetapi bagi teman-teman yang sudah agak membaik atau bahkan yang sudah sembuh total, tolong dibantu ya, saling bantu. Orang yang masih belum paham, tolong bantu jawablah. Saya nggak keberatan, justru saya itu merasa alhamdulillah, saya akan merasa bersyukur kalau misalkan teman-teman membantu saya ya, yang masih yang belum paham betul, yang belum membaik secara sempurna, tolong dibantu ya, tolong dibantu. Kalau misalnya ada pertanyaan-pertanyaan, kalau misalnya kalian sudah mengerti, tolong jawab saja gitu ya. Itu untuk meringankan saya gitu ya. Nah itu teman-teman ya. Oke teman-teman, selamat berjumpa lagi di video selanjutnya, di episode selanjutnya tentang seputaran asam lambung dan anestesi psikosomatis yang lainnya nanti akan saya bahas. Semoga saja kalian cepat membaik, semoga saja kalian cepat sembuh total, dan doakan saya juga agar tetap sehat walafiat, tetap ceria, karena kebahagiaan itu adalah kunci utamanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.